Jadwal Timnas U17 Indonesia versus Afghanistan di laga Piala Asia 2025 akan digelar hari Jumat 11 April pukul 00.15 WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Jika tidak ada perubahan, laga matchday 3 grup C akan tayang live di RCTI dan Vision Channel Sportstars 2. Indonesia versus Afghanistan bisa dikatakan sudah tidak terlalu berarti bagi skuad Garuda Muda. Pasalnya, Indonesia telah dipastikan meraih tiket ke perempat final sekaligus menyabet tiket Piala Dunia U17 2025. Bahkan, anak asuh Nova Arianto dipastikan menjadi juara grup C. Walau secara jumlah poin masih bisa disamakan oleh Korea Selatan atau Yaman, Indonesia tidak akan tergusur dari posisi puncak karena unggul head-to-head atas dua tim tersebut. Prediksi Indonesia versus Afghanistan di Piala Asia U17 2025 seolah memang hanya menjadi penggugur kewajiban kedua tim. Ketika Indonesia telah dipastikan lolos, Afghanistan di sisi lain juga telah tereliminasi. Indonesia U17 dipastikan lolos setelah mengantongi 6 poin dari 2 laga awal. Masing-masing setelah mengalahkan Korsel 1-0 dan Yaman 4-1. Secara posisi di klasemen grup C, Indonesia dibuntuti oleh Korea Selatan 3 poin, Yaman 3 poin, dan Afghanistan 0 poin. Pada laga terakhir nanti selain ada laga Afghanistan versus Indonesia, juga ada laga Korsel versus Yaman. Dengan asumsi Indonesia kalah dan ada pemenang di laga Korsel versus Yaman, jumlah poin Indonesia memang bisa disamakan oleh sang pemenang. Hanya saja Indonesia tidak akan terlempar dari posisi teratas klasemen karena keunggulan head-to-head. Oleh karenanya, ada kemungkinan rotasi pemain akan dilakukan Nova di pertandingan nanti. Mereka yang jarang atau belum mendapatkan kesempatan main di laga pertama bisa jadi akan bermain melawan Afghanistan. Yang pasti kami akan mencoba semua pemain yang belum tampil. Mungkin ada beberapa pemain yang akan tampil. Jadi kami akan lihat situasinya dan taktik yang akan dibuat, kata Nova di laman Antara setelah pertandingan melawan Yaman. Sementara itu Afghanistan menjadi negara ketiga setelah Cina dan Thailand yang dipastikan tersingkir dari persaingan di Piala Asia U17 2025. Apapun yang terjadi di pertandingan ini tidak akan mengubah status Afghanistan sebagai juru kunci grup C. Jika memang Afghanistan bisa mengalahkan Indonesia dan ada tim yang kalah di laga Korsel versus Yaman, anak asuh Elias Ahmad Manwatcher tidak akan beranjak dari posisi terbawah. Pasalnya secara H2H mereka dipastikan kalah dari Korsel dan Yaman. Afghanistan sebelumnya dikalahkan Yaman 0-2 dan dihajar Korea Selatan 0-6. Maka, laga nanti hanya akan menjadi penggugur kewajiban Indonesia dan Afghanistan menyelesaikan fase grup. Walau di sisi lain kemenangan tetap akan dibidik demi modal kepercayaan diri menghadapi tantangan berikutnya. Prediksi susunan pemain Indonesia U17 versus Afghanistan U17. Menyimak pernyataan Nova, rotasi pemain sangat besar kemungkinannya dilakukan skuad Indonesia. Pemain seperti Josh Holong, Fandi Ahmad, Dava Zaidan, Ida Bagus Cahya, dan Raffi Rashid berpeluang menjadi starter di pertandingan nanti. Afghanistan sendiri mungkin masih akan menurunkan skuad terbaiknya. Pemain seperti Sahil Sarwari dan Azamuddin Hajizada bisa diandalkan Afghanistan untuk memburu gol pertama mereka di AFC U17 2025 ini. Indonesia U17 3-4-2-1 Dava Setiawarman, Al-Ghazani Dwi Sugandi, Putu Panji, Ida Bagus Cahya, Dava Zaidan, Daniel Alfredo, Nazriel Alvaro, Evandra Florasta, Fandi Ahmad, Raffi Rashid, Josh Holong. Pelatih, Nova Arianto. Afghanistan U17 4-4-2 Hamid Amiri, Nazir Ahmad Niazi, Muhammad Nourozi, Nasir Ahmad Muhammadi, Farhad Amiri, Nawid Mahbobi, Zamir Shoja, Muhammad Waris Shirzai, Yasser Safi, Sahil Sarwari, Azamuddin Hajizada. Pelatih, Elias Ahmad Manwatcher.
Pertandingan ini akan menjadi pertemuan perdana antara Timnas Indonesia U17 melawan Afghanistan U17. Sebagai catatan, berikut hasil 5 pertandingan terakhir dari masing-masing tim. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara resmi telah ditunjuk menjadi salah satu dari 5 wakil presiden sepak bola Korea Selatan, KFA. Penunjukan ini dilakukan oleh Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea, KFA, Cho Mong-gyu, dalam restrukturisasi Komite Eksekutif KFA yang baru dibentuk. Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan karir Shin Tae-yong, yang sebelumnya dikenal luas karena jasanya dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Menurut laporan dari media Korea ternama, Korea Jungang Daily, KFA baru saja membentuk komite eksekutif yang terdiri dari 27 anggota. Dalam struktur baru ini, terdapat 5 wakil presiden yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda, serta sejumlah ketua komite dan anggota dewan yang bertugas mendukung visi dan misi KFA untuk meningkatkan prestasi sepak bola Korea Selatan, baik di level nasional maupun internasional. Salah satu sosok yang mendapat kepercayaan sebagai wakil presiden adalah Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan disiplin tinggi dan pendekatan modern dalam melatih pemain muda. Penunjukan ini menjadi bukti bahwa pengalaman dan kontribusi ST selama melatih di berbagai level, termasuk Timnas Korea Selatan dan Indonesia, sangat dihargai oleh negaranya sendiri. Selain Shin Tae-yong, KFA juga menunjuk mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, untuk posisi wakil presiden. Ini menjadi sorotan karena kedua pelatih ini sebelumnya dikenal sebagai rival di Asia Tenggara, namun kini justru akan bekerja sama dalam satu payung organisasi besar KFA. Dalam posisi barunya, Shin Tae-yong akan bertanggung jawab dalam mendukung tim nasional Korea Selatan dan menangani urusan internasional KFA. Tugas ini meliputi membangun hubungan dengan federasi sepak bola dari negara lain, menjajaki kerjasama internasional, hingga membawa pengalaman global ke dalam sistem sepak bola Korea. Diyakini, kemampuan komunikasi internasional ST yang baik, pengalamannya di berbagai turnamen FIFA, serta jaringannya yang luas di dunia sepak bola Asia dan global, menjadi alasan kuat KFA mempercayakan posisi strategis ini kepadanya. Sementara itu, Park Hang-seo akan lebih difokuskan untuk pengelolaan tim nasional Korea, termasuk pengembangan tim muda dan strategi jangka panjang dalam meningkatkan performa timnas di berbagai ajang internasional. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tegas, berani mengambil risiko dengan memainkan pemain muda, dan membawa filosofi sepak bola modern ke tubuh timnas Indonesia. Ia tidak hanya membina tim senior, tapi juga secara aktif terlibat dalam pembinaan tim U19 dan U23. Beberapa pencapaian yang patut dikenang dari era ST di Indonesia antara lain: membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah 16 tahun absen, membina generasi muda yang kini menjadi andalan timnas seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hernando Ari, dan lainnya, membentuk skuad timnas dengan gaya bermain yang lebih disiplin, cepat, dan terorganisir. Meski kerap mendapat kritik dari publik dan media karena belum mempersembahkan gelar, ST tetap menjadi figur yang dihormati oleh banyak pihak karena kerja keras dan komitmennya terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Pembentukan komite baru KFA ini dilakukan menyusul terpilihnya kembali Cho Mong-gyu sebagai Presiden KFA untuk masa jabatan keempatnya. Masa jabatannya akan berlangsung hingga awal tahun 2029. Dalam pernyataannya, Cho mengatakan bahwa ia ingin memastikan semua kebijakan KFA benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan suara dari lapangan. Saya merasakan rasa tanggung jawab yang mendalam. Saya akan memastikan suara-suara dari lapangan tercermin dalam kebijakan KFA, kata Cho dalam pernyataan resminya. Penunjukan tokoh-tokoh berpengalaman seperti Shin Tae-yong dan Park Hang-seo adalah langkah konkret dalam merealisasikan visi tersebut. KFA ingin lebih aktif dalam arena internasional, dan di saat yang sama memperkuat struktur internal, termasuk dalam pembinaan pemain muda dan pelatih.